Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Silvi Silvia, NIM saya 19510011, dari program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains IKIP Siliwangi Angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Materi Aritmatika Sosial dengan Pendekatan Saintifik Berbantuan Levoxit terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa SMP. Adapun pembimbing satu yaitu Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD. Kemudian pembimbing dua Aflix Yusnita Fitriana MPD. Selanjutnya, ada pokok bahasan yaitu latar belakang, 2 tujuan pembelajaran, 3 kajian teoritis, 4 metode penelitian, 5 hasil, dan pembahasan 6 kesimpulan. Latar belakang. Yang pertama yaitu kesulitan dalam materi aritmatika sosial. Selaras dalam penelitian Anggraini Fitriana 2021, masih banyak siswa yang menyelesaikan permasalahan aritmatika sosial dengan menyelesaikan soal yang berbentuk cerita. Kurangnya pemahaman dalam memahami konsep matematika, bahkan tidak tahu konsepnya. Kemudian, pentingnya siswa memiliki kemampuan pemahaman matematis. Kegunaan pemahaman yaitu memegang peranan penting dalam pembelajaran, karena pemahaman merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa saat mempelajari konsep matematika selanjutnya. Hal ini selaras dengan pendapat Alan dan Afriansyah 2017. Kemampuan tersebut merupakan prasyarat seseorang untuk memiliki kemampuan yang lainnya. Dengan kata lain, kemampuan pemahaman matematis merupakan kemampuan dasar dari kemampuan-kemampuan lainnya. 3 yaitu masih rendahnya kemampuan pemahaman matematis. Hal ini juga didukung oleh Putra et al. 2018, yaitu hasil temuan berbagai faktor mempengaruhi kemampuan pemahaman matematis, seperti dalam menerima penjelasan dari guru pada saat proses pembelajaran berlangsung, tingkat perkembangan kognitif siswa, dan cara belajar siswa. Yang terakhir yaitu LKPD menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Levoxit. Dalam penyusunan LKPD tentunya menggunakan pendekatan untuk memudahkan siswa memahami materi yang diberikan oleh guru. Salah satunya menggunakan pendekatan saintifik. Selaras dalam penelitian Setiawan 2019, pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang mempunyai efektivitas yang tinggi untuk meningkatkan hasil belajar tiap aspek kognitif siswa pada jenjang pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Kemudian dalam penelitian Diani 2016, banyak siswa sudah diberikan LKPD dengan pendekatan saintifik, masih tidak ada interaksi apapun dikarenakan isi LKPD hanya terdapat soal saja. Selaras dalam penelitian Prastika Mas Nila Devi 2021, Levoxit juga membantu untuk memahami permasalahan aritmatika sosial karena soal-soal tersebut tidak hanya memuat satu soal bentuk saja, tetapi akan berbanyak bentuk soal sehingga siswa lebih tertantang untuk mengerjakan LKPD tersebut dengan bentuk dan desain LKPD yang interaktif. Penggunaan Levoxit dapat membantu pemahaman matematis siswa dengan mengunggah alasan di balik jawaban yang dipilih pada penyelesaian permasalahan aritmatika sosial tersebut. Kemudian ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, proses pengembangan lembar kerja peserta didik materi aritmatika sosial dengan pendekatan saintifik berbantuan Levoxit pada siswa SMP. Yang kedua, kelayakan lembar kerja peserta didik materi aritmatika sosial yang dikembangkan dengan pendekatan saintifik berbantuan Levoxit. Yang ketiga, efektivitas lembar kerja peserta didik materi aritmatika sosial dengan pendekatan saintifik berbantuan Levoxit dilihat dari kemampuan pemahaman matematis siswa pada SMP.
Terakhir, kendala-kendala yang ditemukan pada saat pengembangan lembar kerja peserta didik materi aritmatika sosial dengan pendekatan saintifik berbantuan live worksheet pada siswa SMP. Selanjutnya, kajian teoritis. Yang pertama yaitu ada lembar kerja peserta didik. Di sini, menurut Ajijah 2017, LKPD sebagai salah satu perangkat pembelajaran yang bisa digunakan sebagai bahan ajar yang telah disusun serta dikembangkan oleh guru sesuai dengan situasi saat pembelajaran akan memudahkan guru untuk melakukan pengajaran kepada siswa. Kemudian ada materi aritmatika sosial. Aritmatika sosial menurut Anissa et al. 2018 membahas tentang 1. Keuntungan dan kerugian, 2. Harga penjualan dan pembelian, 3. Rabat dan diskon, 4. Bruto atau berat kotor, neto, dan tara, dan 4. Bunga tabungan. Materi ini biasanya termuat soal cerita dalam pembahasannya. Kemudian, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik menurut Lestari 2015, pendekatan saintifik adalah memberikan pemahaman kepada siswa dalam kemampuan pemahaman, paham segala materi yang menggunakan ilmiah, kemudian ilmu bisa dari mana saja, kapan saja, dan tidak bergantung pada ilmu yang diberikan oleh guru. Kemudian ada live worksheet. Menurut Septiani et al. 2021, langkah-langkah yang penting diperhatikan agar LKPD digunakan secara efektif oleh siswa yaitu penggunaan LKPD, susunan LKPD yang tepat, penyajian pada LKPD seperti desain dan tulisan. Kemudian menurut Rasman 2018, Live Worksheet adalah salah satu aplikasi yang termuat lembar kerja yang dikerjakan secara online. Aplikasi ini sangat mudah digunakan dan membuat interaktif secara online dan dapat meningkatkan aktivitas siswa sehingga interaksi siswa lebih efektif dengan siswa yang lainnya. Kemudian ada kemampuan pemahaman matematis. Menurut Sarwodi et al. 2018, kemampuan pemahaman matematis adalah setiap siswa harus memiliki kemampuan dasar agar dapat memecahkan masalah dalam dunia nyata. Menerapkan kemampuan tersebut pada simbol dan rumus matematika yang dimulai dengan contoh sederhana dan mengarah ke solusi yang dinyatakan sebagai pernyataan kebenaran. Kemudian ada LKPD materi aritmatika sosial dengan pendekatan saintifik. Nah, di sini ada LKPD, yaitu salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Tetapi, masih banyak LKPD yang saat ini masih bersifat umum dan sebagian besar hanya berisikan ringkasan materi. Menurut Stuti et al. 2018, hal ini menyebabkan siswa kurang tertarik pada LKPD yang ada dan kurangnya mengasah kemampuan pemahaman matematis pada siswa. Maka dari itu, untuk meningkatkan ketertarikan siswa menggunakan LKPD berbantuan Live Worksheet. Selaras dengan Rachman 2018, Live Worksheet adalah salah satu aplikasi yang termuat lembar kerja yang dikerjakan secara online. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini menggunakan R&D, yaitu Board and Goal. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pengembangan atau R&D, atau Research and Development. Menurut Sugiono 2017 mengungkapkan bahwa metode Research and Development atau penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk dengan mengujikan efektivitas produk tersebut. Produk yang dihasilkan berupa lembar kerja peserta didik berbantuan Live Worksheet yang dimana LKPD tersebut merupakan salah satu yang menunjang dalam proses pembelajaran yang lebih menarik. Selain itu juga untuk meningkatkan minat belajar siswa pada materi matematika sosial.
Nah, di sini ada subjek, subjek dan lokasi. Subjeknya yaitu uji terbatas 10 orang siswa kelas 8A, uji luas 24 orang siswa kelas 8B, implementasi 26 orang siswa kelas 7B. Lokasinya SMP IT Nur Ar-Rahman Cimahi. Di sini ada instrumen penelitian yaitu non-tes, wawancara terhadap guru matematika SMP IT Nur Ar-Rahman, studi dokumentasi, angket, lembar validasi, angket kuesioner. Yang terakhir itu tes 5 butir soal kemampuan pemahaman matematis yang diberikan kepada siswa. Hasil dan pembahasan. Menggunakan model pengembangan Board and Goal. Di sini ada yang pertama yaitu studi pendahuluan. Dimulai dari mengumpulkan informasi mengenai LKPD yang dikembangkan dan mengidentifikasi permasalahan yang mungkin dijumpai pada saat pengembangan LKPD. Kemudian selanjutnya rancangan produk. Setelah mendapatkan hasil dari studi pendahuluan dengan melakukan wawancara kepada guru matematika di sekolah dengan informasi yang didapat, tahap dilakukan selanjutnya yaitu validasi. Validasi ini dilakukan untuk menentukan LKPD yang kita buat dilakukan bersama validator agar dapat menentukan pembuatan LKPD. Setelah itu, mendapatkan masukan-masukan, lalu peneliti revisi. Nah, selanjutnya itu ada uji terbatas. Uji coba terbatas ini dilakukan dengan 10 orang siswa yang telah mempelajari materi aritmatika sosial dengan kemampuan rendah, sedang, dan tinggi sehingga subjek dan pihak-pihak yang terlibat dibatasi. Kemudian ada uji coba luas. Uji coba luas ini dilaksanakan setelah melalui uji coba terbatas dan dalam uji coba luas ini desain pihak-pihak yang terlibat lebih banyak. Nah, lebih luasnya yaitu kepada 26 siswa kelas 8 yang belum mempelajari materi aritmatika sosial. Kelas 7 yang belum mempelajari materi aritmatika sosial. Kemudian ada implementasi terakhir pada tahap ini yaitu tahap terakhir yang menggunakan implementasi yang telah diuji cobakan pada uji terbatas dan luas dapat disajikan dengan syarat siswa belum mempelajari materi tersebut untuk mengukur sejauh mana keaktifan keberhasilan produk bahan ajar yang telah dikembangkan. Nah, di sini ada kelayakan LKPD berbantuan Levoxit. Di sini ada hasil validasi ahli materi dan media. Yang di sini ada validator 1, 2, 3 yang telah dirata-ratakan. Yang ke satu mendapatkan 77%, yang kedua 77%, validator yang terakhir yaitu 78% yang menghasilkan rata-rata 77%. Berdasarkan tabel tersebut, dilihat dari semua aspek bahwa LKPD yang digunakan valid untuk digunakan. Selanjutnya, kelayakan LKPD berbantuan Levoxit. Di sini ada uji terbatas dari hasil respon siswa dan berdasarkan hasil respon siswa dari pengisian 20 pertanyaan, angka diperoleh keseluruhan 687. Selanjutnya untuk menentukan klasifikasinya, didapatkan persentase 86%. Jika dilihat dalam tabel kriteria, berada di rentang 84% sampai 100%, yang dimana mendapatkan kategori sangat efektif. Yang kemudian ada hasil respon siswa dari uji luas. Berdasarkan hasil respon siswa dari pengisian 20 pertanyaan angket, diperoleh jumlah keseluruhannya 1.663. Selanjutnya untuk menentukan klasifikasinya, didapatkan 87%. Jika dilihat dari tabel kriteria tersebut berada di rentang 84% sampai 100%, yang dimana mendapatkan kategori sangat efektif. Keefektifan LKPD berbantuan Levoxit. Di sini ada hasil rata-rata uji efektivitas. Dan di sini ada hasil indikator per indikator uji efektivitas. Di sini yang indikator pertama yaitu mengidentifikasi contoh dan bukan contoh mendapatkan 86% dengan kategori sangat efektif. Yang kedua, relasional mengaitkan suatu konsep atau prinsip dengan konsep atau prinsip lainnya mendapatkan 76% kategori efektif.
Kemudian yang ketiga mendapatkan presentasi 82%, kategorinya sangat efektif. Yang keempat mendapatkan presentase 50%, kategorinya cukup efektif. Dan yang terakhir 56% dikatakan cukup efektif. Pada tabel tersebut, yang ini menunjukkan rata-ratanya 71% yang dikatakan efektif dengan merujuk pada kriteria keefektifitisan nilai tersebut termasuk ke dalam interval 61% sampai 80%. Kendala-kendala. Yang pertama, kendala menuangkan ide dalam penyusunan LKPD. Pada kendala ini, peneliti merasa kesulitan dalam menuangkan ide yang harus dituangkan dalam LKPD, seperti dalam pembuatan soal yang cocok untuk siswa SMP agar siswa tersebut tidak merasa bosan saat mengerjakan dan membuat siswa paham. Solusi peneliti mencari beberapa referensi, kemudian diberikan kepada dosen pembimbing agar diberikan masukan yang cocok untuk siswa kerjakan, dan siswa juga paham untuk mengerjakan soal tersebut. Kemudian, peneliti mengalami kesulitan dalam menyesuaikan LKPD tersebut dengan langkah-langkah pendekatan saintifik. Contohnya seperti desain yang cocok untuk siswa SMP yang membuat siswa tertarik untuk mengerjakan. Jika desain LKPD monoton, maka siswa akan merasa jenuh dan tidak tertarik untuk mengerjakan. Solusi mengatasi kendala tersebut mencari referensi template-template yang cocok untuk anak SMP yang dimana template tersebut tidak terlalu ramai. Selanjutnya, pembuatan lab worksheet membutuhkan waktu lama dan kesesuaian terhadap materi yang peneliti ambil. Seperti melewati tahap revisi dapat menghambat waktu karena materi tersebut belum sesuai dengan peneliti ambil. Untuk mengatasi kendala tersebut, peneliti terus membuat yang terbaik agar tahap revisi terselesaikan dengan cepat dan pembuatan LKPD berbantuan lab worksheet selesai dengan tepat waktu. Kemudian penggunaan proyektor saat di kelas tidak bisa digunakan. Contohnya, peneliti tidak dapat menggunakan infocus kelas karena tidak support, dan infocusnya tidak stabil saat penayangan PowerPoint. Terkadang gambarnya hilang, membuat siswa tidak fokus untuk belajar. Solusi pada kendala tersebut yaitu peneliti memberikan file PowerPoint kepada semua siswa melalui grup WhatsApp agar siswa dapat melihat di laptop masing-masing dengan jelas dan fokus untuk melihat PowerPoint tersebut, meskipun tidak menggunakan infocus. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu proses dan hasil pengembangan produk LKPD yang dilakukan dapat dilihat dari tahapan yang dilakukan pada saat proses pengembangan berlangsung sesuai dengan metode atau langkah-langkah bird and goal menggunakan langkah-langkah pendekatan saintifik. Kemudian, kelayakan produk LKPD yang telah dikembangkan memperoleh nilai akhir dalam kriteria praktis untuk digunakan siswa dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil validasi memperoleh kriteria layak, maka dapat disimpulkan bahwa produk LKPD layak untuk digunakan siswa saat proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu efektivitas produk LKPD menggunakan pendekatan saintifik berbantuan lab worksheet memberikan pengaruh signifikan terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa dengan kriteria keefektifan atau efektif.
Yang terakhir yaitu kendala yang dihadapi peneliti saat proses pengembangan LKPD berbantuan Levoksit, diantaranya satu, menuangkan ide awal dalam penyusunan LKPD, dua, kesulitan dalam menyesuaikan LKPD tersebut dengan langkah-langkah pendekatan saintifik, tiga, pembuatan Levoksit membutuhkan waktu lama dan kesesuaian terhadap materi yang peneliti ambil. Yang keempat, penggunaan proyektor saat di kelas tidak bisa digunakan. Sekian dari saya. Terima kasih apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.